Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, Tutordi ya, seputar pembahasan terkait desktop dan berbagai macamnya kayak laptop dan lain-lain. Kali ini saya akan sedikit membahas terkait performa VGA kentang GT730 ya, yang VGA nya udah keluaran lama banget lah. Yang jelas itu VGA kentang banget GT730 untuk tahun 2024 ini ya. Nah, kebetulan budgetnya lagi minim, jadi kemarin beli PC dan beli VGA kentang dengan budget pas-pasan ya, VGA GT730. Kali ini kita akan sedikit testing bagaimana sih VGA GT730 ini kalau misalkan kita gunakan buat rendering video ya, atau mungkin buat editing video. Apakah lancar buat melakukan editing video dan bagaimana kecepatan renderingnya ya. Ini kita bisa lihat ya di GPU set ya. Ya, kita lihat di GPU set. Ini jelas ya, di sini keterangannya jelas banget ya. VGA GT730 ini ya, GT730 ini dari valid, pakai valid, ini DDR5 dan GT730 ini 1 GB ya. Saya pakai yang 1 GB ya. Ini saya pakai yang 1 GB VGA GT730 nya. Dan kemudian kita coba cek di sini ya, Task Manager di perform. Untuk CPU nya sendiri saya menggunakan i7 4790 ya. Ya tau lah ya, seri i7 ini seri i7 lama banget, 2014an kalau nggak salah. Yang jelas ini seri i7 jadul generasi keempat dan masih menggunakan DDR3 ya. Jadi belum DDR4. Ini saya menggunakan RAM DDR3 dual channel ya, 16 GB. Dan GPU nya sendiri seperti yang tadi di GPU set ya. Ini saya menggunakan GT730. Oke, langsung saja ya kita coba performnya. Kalau misalkan kita gunakan buat rendering video, ini saya baru saja coba edit sedikit lah ya, edit ringan buat rendering video. Bagaimana kecepatannya ya. Ini saya menggunakan stopwatch online. Oke, saya ini karena pakai screen recorder ya, pakai screen recorder, berarti saya akan coba buat melakukan saya akan klik ini dulu ya. Bentar, ini ekspor, ini di rendering dulu. Untuk renderingnya seperti ini ya, standar aja karena memang video dalam editingnya itu 30 fps. Resolusinya saya set di 1080 ya, 1080 aja lah. Mungkin kita coba set di 4K, mungkin 4K jadinya gede banget. Kita set di standar aja ya, karena mengingat VGA nya ini VGA kentang. Kebetulan ini mouse-nya juga agak sedikit trouble ya, nggak tahu kenapa pakai mouse wireless. Oke ya, kita langsung aja ya, kita tes bagaimana performanya kalau misalnya kita gunakan buat rendering video. Kecepatannya bagaimana, apakah masih bagus ya. Kita cek di Task Manager. Di sini kita set dulu stopwatchnya ya, kita set time-nya dulu biar nanti kita tahu berapa lama kalau misalkan VGA GT730 ini kita gunakan buat rendering video ya. Kita klik start dulu, kemudian kita klik ekspor ya biar lebih jelas ya. Atau mungkin kita klik ekspor dulu ya, kita klik start dulu aja lah ya biar jelas nanti timingnya kelebihannya berapa second ya. Kita klik start, kita mulai, kemudian kita ekspor. Oke ya, di sini langsung jalan ya stopwatchnya ini ya. Ini berapa detik baru di sini GPU nya kepake 92% ya. GT730 nya ini sudah 13 detik. Ini masih berjalan, sudah berjalan 13% ya. Ini buat ekspor video dengan durasi 11 menit 42 detikan ya durasi videonya ya. Di sini ada keterangannya ini di sini. Kita ini cek lagi di stopwatchnya, ini sudah berjalan 36 detik
Dan ini pemakaian GPU-nya sampai 92%. Untuk CPU-nya hanya kepakai 44% ya. Hanya kepakai 44%. Ini ya, ada keterangannya 48%. Kecepatannya segini. Untuk GPU-nya sendiri kita lihat di sini ya, bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini kepakai 92% ya. Kita cek di GPU setnya tadi, ini sudah berjalan 1 menitan dan ini sudah 23% ya. Kita cek di GPU set suhunya apakah normal atau mungkin itu ya. Ini di sini kan ada di GPU set. Oke, lewat GPU-nya, ini CPU-nya sampai 64 derajat dan suhu GPU-nya sendiri buat melakukan rendering sampai 62 derajat ya. Jadi sekitar di 60 derajatan itu rata-rata ya, 61 derajatan, tergolong standar lah ya, nggak begitu panas-panas banget ya. Oke, kita coba cek, ini sudah berjalan 30%. Ini sudah berapa detik? Sudah 1 menit 52 detik ya, karena tadi kita set lebih awal berapa ms, jadi kurang lebih ya 2 menit 2 detik 2 detikan ya, dan sudah berjalan di sekitar 36% ya. Oke ya, kita cek biar lebih jelas di sini. Ini taruh di sini ya. Oke ya, ini di sini aja biar jelas. Suhunya 63 derajat. Pemakaiannya sesuai di ini ya, di Task Manager ya, ini 90%. Dan di sini juga di GPU setnya juga ada keterangannya ya, pemakaian loadnya itu sampai 90%-an, sama kurang lebih hampir sama lah kayak di Task Manager. Dan pemakaian memorinya juga kurang lebih ya emang segitulah, ini 956 MB-an. Karena kapasitas GPU GT730 nya saya pakai yang 1 GB, jadi segitu emang ya. Jadi ini emang real, dan suhunya di 63 derajat. Ini sudah berjalan 3 menitan ya, 3 menitan buat rendering video di 1080 dan 30 fps ya. Ini editingnya saya editing ringan-ringan ya, nggak begitu banyak animasinya, hanya ada di video aja. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, ini sudah berjalan di sekitar 5 menitan ya, 5 menit
dan proses renderingnya sudah berjalan di 78%-an ya, hampir 80%. Dan untuk load GPU nya memang segitu-segitu aja ya, hanya berjalan di 90% sekian ya. Memang mungkin karena akses keamanan atau bagaimana, tapi ini settingan standar ya, gak pakai overclocking atau apa. Biasanya kan ada software yang buat overclocking GPU ya, itu bisa lebih maksimal. Tetapi mengingat ini VGA nya VGA kentang, VGA GT730, jadi kita set standar aja lah ya. Kalau misalkan kita paksain, karena mungkin umurnya udah lama VGA ini, jadi lebih beresiko buat rusak VGA nya ya kalau misalkan kita gunakan VGA nya buat di overclock ya. Dan suhunya sendiri sudah berjalan 6 menit, itu suhunya hanya di di 64 derajat Celciusan. Fan-nya sih fan bawaan ya, dan fan PC nya juga PC yang kemarin saya review sedikit, bisa dicek di video sebelum ini ya. Channel ini ada video review PC nya, emang fan-nya fan standar, dan airflow nya juga airflow standaran karena PC build up ya. Jadi untuk suhu GPU nya sendiri itu stay di 64 derajat. Ini sudah berjalan 7 menit ya, dan hampir selesai. Di ini ya, itulah. Ini sudah selesai ya proses renderingnya ya. Tadi kalau udah selesai dicap CapCut emang ada keterangannya seperti itu ya. Itu prosesnya sudah selesai dan berjalan kurang lebih di 7 menit 30-40 detikan ya, karena tadi sempat muncul di pop up gitu kalau udah selesai. Dan ini hasil videonya ada di sini kalau nggak salah sih. Oke, ini di ini yang ini. Kekurangannya di ini. Oke, ini hasil videonya ya. Kita cek di properti. Ini hasil videonya bisa dilihat ya, menghasilkan kurang lebih ukurannya segini, 898 MB-an. Dan juga ini durasinya seperti di awal tadi ya, hanya berapa menit ini, kurang lebih 11 menitan di sini dia nih. 11 menit 41 detik ya. Jadi VGA GT730 ini masih bisa digunakan buat editing ringan, dan bisa rendering dengan proses 7 menitan ya. Ya kalau misalnya kita mengingat VGA nya VGA kentang, dan ini PC nya PC kentang juga, bisa melakukan editing video dan melakukan rendering video dengan kecepatan waktu 7 menit. Saya kira itu masih oke lah kalau misalkan punya kesabaran lah ya, nggak butuh cepet-cepet banget, kita editingnya santai-santai, dan mungkin editing yang ringan, mungkin video-video vlog ringan itu masih oke ini. Jadi VGA GT730 ini kalau misalkan kita buat editing vlog atau mungkin vlog ringan, atau mungkin review HP, atau mungkin apa, dan ini saya gunakan tadi saat rendering juga menggunakan OBS ya, menggunakan OBS screen recorder juga, bisa menempuh waktu sekian. Saya kira ini masih oke lah, masih worth it banget lah ya buat dipakai di tahun 2024, walaupun nggak menjamin spek ini bisa digunakan mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, mungkin kurang dituwok lah ya, karena mengingat sekarang GPU itu sudah perkembangannya sangat bagus, dan prosesor juga perkembangannya sudah sampai generasi 13 atau 12 lah. Yang jelas perkembangan teknologi itu cepat banget ya. Dan kalau misalnya kita ditanya masih layak enggak ini GT730 ini buat pemakaian di tahun 2024, kalau bagi saya sih masih oke lah ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau misalkan kita gunakan buat editing kayak tadi, buat gaming ringan,
dan juga buat kerja-kerja biasa lah, kayak kerja di kantor itu, buat office atau mungkin Canva atau buat PPT atau mungkin browsing itu masih oke banget lah ya VGA GT730 ini ya. Sekian dari saya pembahasan GT730 tahun 2024 buat rendering video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.